Tapi cobalah saya tak belajar membuka hati, tak pelajari dulu. Karena kebetulan saya cocok dengan produknya, saya pakai. Karena saya sakit kan sebelumnya gastris, vertigo, batu empedu, alhamdulillah sampai sekarang itu sembuh gitu loh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. Saya waktu itu udah keras hati nggak mau gitu. Tapi karena pandemi akhirnya kan belajarnya pakai Zoom. Tapi cobalah saya tak belajar membuka hati, tak pelajari dulu. Karena kebetulan saya cocok dengan produknya, saya pakai. Karena saya sakit kan sebelumnya gastris, vertigo, batu empedu, alhamdulillah sampai sekarang itu sembuh gitu loh. Suami saya yang sinusitis pun alhamdulillah sekarang udah lepas dari obat. Anak-anak saya pun sekarang alhamdulillah udah sekian tahun nggak pernah ke rumah sakit karena radang lah, karena apalah, nggak. Alhamdulillah bismillah pakai BP aja udah bisa teratasi gitu loh. Nah, akhirnya saya pelajari pakai Zoom. Saya dengerin Zoom-nya Mas Ipo, saya kira oh seperti ini. Sistemnya gimana? Saya pelajari benar, saya hitung-hitung. Oh gini toh, karena saya biasa jualan grosir, jadi saya paham banget. Jadi sistemnya di BP itu jual belinya murni jual beli biasa, hanya yang membedakan adalah harga, kayak orang jual ecer sama grosir. Partai. Hanya bedanya kita di sini tuh didampingi bisnisnya, sama seperti UMKM. Kalau UMKM supaya gimana dia besar kan didampingi, diajarin. Nah, di sini tuh sama seperti itu. Akhirnya oh gini, oke lah. Saya memutuskan bulan Juli itu mulai menjalankan, tapi belum fokus karena masih di gold. September saya pamit ke reseller-reseller saya, Oktober saya akhirnya fokus ke bisnis BP ini. Ya alhamdulillah, dari bisnis just tip, bisnis gold, mitra-mitra reseller-reseller saya akhirnya banyak juga ikut ke saya di BP. Ke BP. Alhamdulillah dipercaya ya, walaupun saya jauh, walaupun saya tinggalnya jauh, mereka percaya dengan saya. Akhirnya lanjutlah, akhirnya sekarang sampai hari ini saya fokusnya ya di bisnis British Propolis. Selain saya bisa menebar manfaat, memberikan informasi sehat, memberikan informasi peluang kerja buat teman-teman yang tidak bisa, mereka yang waktunya terbatas, bisa membantu teman-teman yang ingin belajar bisnis dari nol, bisa membantu teman-teman yang ingin mengupgrade ilmu dan ibadahnya. Nah, di sini tepat banget kalau mau bisnis. Jadi kita bimbing dari nol. Ya, itulah Mbak bisnisnya. Betul. Ada lagi Mbak yang mau disampaikan, misalnya untuk yang mau berangkat ke Saudi, selain tadi Mbak udah cerita harus perhatikan ini itu, ada nggak sih tambahan lain lagi? Apa ya, kayaknya udah cukup ya. Udah cukup ya. Udah cukup banyak. Jadi ya itu aja, perlu teman-teman pertimbangin. Nggak semudah kita melihat orang lain yang tinggal di sini. Kita itu kan gampang banget melihat, enak banget ya, mereka bisa tinggal di sana, bisa bolak-balik ke Mekah Madinah, bisa seperti ini, bisa. Nah itu nggak segampang pikiran kita. Karena di balik itu pasti banyak proses, ada banyak kesulitan-kesulitan yang dia hadapi, hanya kita itu nggak cerita, nggak ditampakkan gitu loh. Sehingga yang terlihat oleh teman-teman itu hanya enaknya, tidak terlihat bagaimana susahnya. Nah ini yang susahnya ini perlu juga teman-teman harus ketahui, supaya pada saat di sini nggak kaget. Karena banyak juga teman-teman, maaf ya, yang family, si istrinya diajak ke sini,
ternyata hanya bertahan sekian bulan aja, nggak tahan. Akhirnya minta pulang, ya itu tadi karena tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungan, tidak bisa keluar, kemudian tidak bisa adaptasi dengan cuaca, kemudian karena biasa aktivitas dan tidak tahu harus ngapain di sini. Jadi nggak mungkin biasa nge-mall ya, kalau di sini nge-mall-nya nggak bisa Sering-seringnya Mbak ya. seperti di Indonesia. Pilihannya pun nggak sama, nggak banyak. Jadi beda banget, ya itu yang harus dipertimbangin buat teman-teman yang bekerja sebagai pembantu atau mau sekolah di sini, ya itu juga harus dipertimbangkan. Lihat di map teman-teman kira-kira posisi di mana, cek majikannya, peraturannya, kesepakatannya seperti apa. Jangan sampai setelah di sini, aduh padahal impianku itu bisa ke Mekah Madinah, tapi ternyata nggak bisa. Nah, kalau hal-hal yang seperti ini terjadi, kalau teman-teman sudah antisipasi, paling nggak itu sudah mentalnya itu udah, ya aku memang udah siapin, udah siap gitu. Mungkin itu ya Mbak Ayu ya. Iya, jadi dari penuturannya Mbak Tari tadi, kita semua dapat mengambil kesimpulan bahwa awal sekali Mbak Tari cerita hidupnya udah susah, putus asa, fokus kerja terus, itu juga nggak menyelesaikan masalah. Jadi Mbak berusaha untuk menyimbangkan dengan ibadah, malah akhirnya dengan begitulah terbuka semua pintu buat Mbak ya. Jadi saya juga dengarnya, aduh kayaknya amazing banget. Mbak dapat hidayah yang belum tentu orang lain dapetin. Itu yang saya nih bener-bener Mbak orangnya positif, terus di kala susah juga masih bisa bersedekah. Itu poinnya bagus banget. Terus juga Mbak tadi banyak cerita untuk yang orang-orang Indonesia yang mau berangkat ke Saudi. Ada beberapa yang harus disiapkan, misalnya dari perbedaan budaya seperti makanan, terus juga cuaca yang ekstrim, dan perjanjian dengan majikan atau dengan bos. Nah, ini yang budaya ini yang perlu ditanamkan, Mbak, karena banyak sekali orang yang kalau dikasih perjanjian, apalagi detail, mereka kan males baca kadang, Mbak. Ya udah, yang penting saya keluar negeri, tanda tangan. Nah, begitu mereka sampai di negara tujuan, kaget kalau misalnya ada klausul atau pasal-pasal yang tidak terpenuhi, tidak sesuai. Terus mau pulang juga mungkin nggak ada biaya, atau mungkin di kontrak tidak memperbolehkan pulang. Nah, kan ribet itu. Buat orang-orang yang mau berangkat, dibudayakan mulai sekarang untuk membaca perjanjian detail sebelum tanda tangan. Jadi jangan berpikiran bahwa keluar negeri itu semuanya enak, semuanya gampang. Jadi baca detail, kalau ada yang misalnya tidak mengerti, ditanya-tanya lagi ya Mbak ya. Juga kalau misalnya melalui agent itu kalau bisa dicari yang agent resmi dan bertanggung jawab. Jangan salah agent, dicari agent resmi yang bertanggung jawab. Terus juga kalau misalnya ada memang mau menggunakan agent A misalnya, itu bisa mungkin minta rekomendasi siapa orang yang sudah pernah menggunakan agent A ya Mbak ya. Jadi dari sana, betul itu. Jadi dari sana, oh ini udah pernah menggunakan agent A, terus orang ini udah pernah juga menggunakan agent A. Dari sana kita dengar bahwa agent ini memang bertanggung jawab, gitu ya Mbak ya. Seperti Mbak Tari bilang, seperti suaminya juga kan persyaratan untuk kerja di Saudi kan banyak sekali, dan suaminya Mbak juga baca perjanjian juga dengan detail, apakah itu termasuk pajak dibayarin, terus juga apakah boleh bawa family, seperti itu ya Mbak ya. Jadi ya memang kita harus banyak bertanya, membudayakan bahwa bacalah dengan detail semua perjanjian itu ya Mbak ya. Iya banget, karena perjanjian itu yang paling penting. Karena apapun yang terjadi kan memang hukum perjanjian itu yang kuat Mbak ya, bukan lagi kata-kata atau gimana ya, kalau itu nggak bisa dibuktikan dengan secara tertulis gitu ya Mbak ya. Iya. Jadi penting banget itu. Jadi hati-hati buat teman-temannya, wajib baca detail. Jangan sampai cuma saking senengnya tanda tangan sehingga nggak dibaca detail, akhirnya nyampe sini nggak ada bukti tertulis. Nggak ada bukti tertulis buat menguatkan kita. Betul. Kami dari Indonesian Awards dalam acara Bincang Tokoh podcast kali ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Tari, dan buat kalian semua, semoga video kali ini berguna. Dan buat Mbak Tari, terima kasih banyak. Semoga karma baik Mbak seperti hukum tabur tuai bisa menemukan jalan yang lebih baik karena sudah bersedia untuk berbagi kepada kami semua. Dan buat kalian yang memang pingin
pesan untuk just email Mbak Tari, sebentar akan dikasihkan juga alamatnya, jadi kalian bisa langsung hubungi Mbak Tari. Terima kasih banyak Mbak. Makasih banyak buat semuanya, semoga bermanfaat. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.